Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Malik, nomor induk mahasiswa 18110021. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai Khosaisul Ahkam. Khosaisul Ahkam dapat diartikan sebagai ciri-ciri ataupun karakteristik khusus yang ada pada hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan-aturan yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Adanya karakteristik tersebut bertujuan untuk membedakan antara mana produk hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan mana produk hukum yang berasal dari umat manusia. Secara umum, Khosaisul Ahkam terdiri dari 3 karakteristik khusus, yakni yang pertama insaniyah, yang kedua akhlakiyah, dan yang ketiga alamiyah. Adapun yang dimaksud dengan hukum Islam yang bersifat insaniyah ataupun humanis, dapat diketahui bahwasanya hukum Islam senantiasa memberikan kedudukan khusus demi kemaslahatan umat manusia. Dengan kata lain, hukum Islam senantiasa mengedepankan kepentingan serta kemaslahatan dari umat manusia. Hal ini dapat diketahui bahwasanya manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diberkahi dengan kemuliaan, sehingga dengan adanya hukum Islam yang bersifat humanis tersebut berusaha untuk menjaga kemuliaan dari umat manusia itu sendiri. Adapun beberapa indikasi yang menyatakan bahwasanya hukum Islam bersifat humanis ataupun insania, diantaranya adalah yang pertama, Islam senantiasa memberikan kebutuhan-kebutuhan umat manusia, baik yang bersifat ruhaniyat maupun yang bersifat jasmaniyat. Adapun kebutuhan-kebutuhan ruhaniyat diantaranya seperti kepercayaan atau agama, sebagaimana yang tercantum dalam surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah salah satu indikasi bahwasanya Islam senantiasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohaniat umat manusia. Sedangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmaniat ataupun biologis, diantaranya adalah disyariatnya perintah untuk menikah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum ila. Artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Surat An-Nur ayat 32. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Islam mensyariatkan untuk menikah bagi umat manusia. Selanjutnya, Islam juga senantiasa untuk berusaha menjaga jiwa manusia, sehingga ketika jiwa itu terlukai atau terancam ataupun dihilangkan seperti pembunuhan dan sebagainya, maka dibalas dengan jiwa juga, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Baqarah 179. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa gitu. Jadi dengan adanya kisos itu sebagai jaminan ketika seseorang membunuh, maka ada balasannya tersendiri. Selain menjaga jiwa, Islam juga senantiasa menjaga akal pikiran umat manusia, yang mana tujuannya adalah agar akal tersebut tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak bagus. Hal yang dapat menghilangkan akal diantaranya adalah minuman keras, narkoba, dan juga sebagainya. Hukum Islam juga senantiasa menjaga prinsip-prinsip dalam kehidupan manusia seperti berlaku adil, kemudian persamaan hak dan kewajiban, kasih sayang, dan sebagainya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa, ila akhir, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, surat Al-Ma'idah ayat 8. Dari hal tersebut kita dapat ketahui bahwasanya Islam memberikan porsi yang tinggi dan juga mensyariatkan kepada umat manusia untuk senantiasa berlaku adil. Islam sendiri terdapat beberapa syariat yang mengatur mengenai muamalah atau hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Di antaranya sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebajikan dan juga ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya hendaklah interaksi yang dilakukan antara manusia itu mengarahkan kepada kebaikan, bukan malah mengarahkan kepada keburukan. Dan yang terakhir, Islam juga senantiasa menjaga harta dari seseorang, yang mana apabila harta seseorang dirampas ataupun dicuri dan sebagainya, maka hukumannya juga berat. Sebagaimana disyariatkan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri, itu adalah bentuk ketegasan Islam mengenai penjagaan harta dan juga kekayaan ini, yang mana tujuan akhirnya adalah untuk menjaga kewibawaan dari manusia itu sendiri. Kemudian masuk ke karakteristik yang kedua dari hukum Islam itu sendiri, yakni berlandaskan kepada moral ataupun bersifat akhlakiyah. Dapat diketahui bahwasanya hakikat ajaran pada Islam sendiri itu berusaha untuk menjaga jiwa serta mengarahkan mental manusia untuk senantiasa berlaku baik, yang mana hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan akhlak itu sendiri. Selain itu juga diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana hadis dari Al-Baihaqi yang mengatakan innama bu'itsu liutammimal makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah adalah sebaik-baiknya akhlak. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Qalam ayat 4, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Adapun tujuan utama dari hukum Islam yang berlandaskan kepada akhlak atau moral diantaranya adalah untuk menjaga kemuliaan dari umat manusia itu sendiri. Dan karakteristik yang terakhir adalah hukum Islam bersifat universal ataupun alamiah. Maksud universal di sini adalah bahwasanya Islam itu turun ke dunia ini tidak hanya terkhusus kepada satu golongan tertentu, tapi Islam itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Adapun dalam Al-Quran sendiri sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai keuniversalan dari hukum Islam itu sendiri. Salah satunya dalam surat Saba ayat 328. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya Islam itu adalah bersifat universal, tidak dikhususkan kepada satu golongan saja. Dengan kata lain, keuniversalan dari hukum Islam ini tidak tertentu kepada satu golongan saja, sehingga objek dari hukum Islam itu bersifat umum. Hukum Islam yang bersifat universal ini juga dapat diidentifikasi bahwasanya Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya Rasulullah diutus itu adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmat bagi golongan Arab, rahmat bagi Indonesia dan sebagainya, tapi seluruh alam semesta ini. Al-Quran itu sendiri sebagai sumber hukum Islam juga bersifat universal, yang mana di dalam Al-Quran tersebut telah mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan umat manusia, problematika yang dialami oleh umat manusia, itu semua sudah tercakup di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu juga bersifat universal. Dan juga dalam Al-Quran itu tidak hanya mengatur permasalahan-permasalahan yang bersifat ukhrawi ataupun akhirat semata, tapi juga bersifat duniawi. Hal ini ditunjukkan berdasarkan surat Al-Qasas ayat 77, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhir, yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupa untuk bahagianmu atau kenikmatanmu yang yang ada di dunia. Dengan kata lain, Allah itu menyuruh kita untuk mencari akhirat kita, cuman jangan pernah melupakan dunia gitu. Karena apa? Dunia itu adalah tempat kita tinggal.
Begitulah penjelasan sedikit mengenai Khosaisul Ahkam, yang mana jika ditarik kesimpulan, Khosaisul Ahkam itu merupakan suatu ciri-ciri ataupun karakteristik khusus yang dimiliki oleh hukum Islam yang terdiri dari 3 karakter. Yang pertama bersifat humanis ataupun insaniyah, yang kedua berlandaskan kepada moral ataupun akhlakiyah, dan yang ketiga adalah bersifat universal ataupun alamiah. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.